Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Agung Muhammad Ulumuddin NIM 39. Di sini saya akan membuat video tutorial untuk melakukan analisa data web dengan tahapan ini di sini sesuai soal UTS. Yang pertama adalah proses scrolling data dari web dari codingan sebelumnya, dari tugas yang kemarin-kemarin. Di sini saya sudah membuat codingan untuk mendapatkan yang pertama adalah untuk mendapatkan link dari data yang akan saya ambil, yaitu dari Teknosindo News. Di sini saya akan mengambil 10 halaman. Klik sekitar 10 halaman yang akan saya ambil, dan di sini ada beberapa berita-berita yang akan saya ambil. Dalam satu halaman ada sekitar 20 berita. Caranya untuk mendapatkan datanya seperti ini. Yang pertama, kita ambil linknya untuk membuka beritanya, kita copy selektor. Nah, setelah itu kita copy. Nah, hasil dari kopian ini kita masukkan di sini untuk melakukan perulangan sebanyak 20 kali karena setiap halaman ada 20 berita. Lalu kita crawling datanya. Scrappy run spider URL y. Lalu kita ekspor menjadi file JSON untuk diproses di codingan selanjutnya. urls.json. Nah, setelah berhasil kita mendapatkan linknya sebanyak 21 dan ada 2 link yang null karena nggak bisa diambil. Setelah itu kita masuk ke tahap selanjutnya untuk mengambil abstrak dan ini judul, penulis, kategori, dan konten yang ada di dalam berita tersebut. Caranya adalah kita import dulu Scrappy dan JSON. Setelah itu kita open link JSON-nya, lalu kita load datanya. Setelah itu kita read linknya. Di sini ada perulangan untuk mendapatkan beritanya. Lalu ini untuk merequest untuk mengambil datanya. Nah, di sini ada data-data yang diambil seperti judul, penulis, kategori, dan konten. Sini saya untuk mendapatkan judul kita masuk ke beritanya dulu. Kita ambil di sini, klik. Setelah itu kita copy selektor. Kita copy di sini. Nah, setelah mendapatkan ini, kita masukkan ke sini sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti judul seperti tadi. Lalu untuk penulis yang ini Danang Ardian sampai ke contents. Nah, setelah itu setelah selesai kita ekspor menjadi CSV untuk selanjutnya akan diproses untuk TF-IDF-nya. Data proses CSV. Oh, salah untuk penamaannya ini dengan di link JSON. Ntar link JSON benar, kita coba run lagi. Nah, setelah mendapatkan data-datanya dari berita tersebut, kita langsung ke TF-IDF-nya. Yang pertama, yang pasti kita import modulnya di sini. Setelah selesai, kita melakukan tokenisasi di sini. Lalu kita read data CSV-nya di sini. Untuk stopwordnya kita pakai bahasa Indonesia. Lalu yang tahap kedua kita melakukan pembersihan data. Di sini kita melakukan pembersihan data untuk menghilangkan karakter atau simbol dan lain-lain. Setelah selesai kita melakukan stopword data dan prosesnya. Setelah selesai kita melakukan stemming data di sini. Setelah kita selesai melakukan stemming data, setelah itu kita melakukan frekuensi distribusi untuk menghitung kata yang ada di abstrak tersebut. Lalu untuk yang poin D, menjadikan data menjadi vector space. Langkah selanjutnya, jadikan tabel dulu.
Setelah itu kita simpan dulu ke Excel datanya, lalu kita tampilkan abstraknya. Setelah itu kita satukan lagi abstraknya menjadi seperti ini, lalu kita lakukan proses TF. Kalau sudah terhitung iklan 105 perorangan gratis, ada 85 kata muncul dan lain-lain, kita lakukan proses IDF. Nah, sudah selesai, lalu kita lakukan proses finalnya, IDF-nya. Setelah selesai prosesnya, lalu kita print final, lalu kita membuat tabel untuk IDF-nya sendiri sesuai nama dari setiap kosakata. Nah, lalu kita buat data frame-nya. Setelah sudah jadi data frame-nya seperti ini, kita simpan lagi ke CSV, jadi data df1. Nah, setelah selesai melakukan proses tersebut, kita sudah mendapatkan data dari TF-IDF-nya. Lalu untuk nomor 3, melakukan reduksi dimensi. Ini menggunakan Orange. Kita import filenya, file JSON-nya. Tadi acara data. Kita cek dulu acara adaptasi aquatic akun sudah benar. Kita oke di sini. Nah, setelah selesai, kita lihat dulu datanya. Kita cek dulu datanya. Nah, di sini ada data yang tidak perlu digunakan, unnamed. Kita hapus datanya dengan select column. Di sini melakukan penghapusan data yang tidak berguna. Yang ini unnamed, udah di ignore. Nah, setelah itu kita lakukan, kita cek lagi. Nah, kita lakukan proses reduksi dimensinya. Setelah filenya ini tadi sudah bersih dari kolom unnamed, kita proses PCA. Kita menggunakan 3 komponen saja. Setelah itu kita cek dulu datanya setelah dilakukan proses PCA. Nah, ada 3, PC1, PC2, PC3 dan lain-lain. Nah, yang kita perlukan adalah PC1, 2, 3 aja. Setelah itu kita select kolom lagi untuk menghapus tabel yang tidak diperlukan. Nah, setelah selesai, untuk yang nomor 4, kita melakukan analisa cluster terhadap data TF-IDF menggunakan K-means. Kita ini ada K-means. Nah, saya menggunakan 3 cluster di sini. Setelah itu kita cek datanya. Nah, di sini sudah keluar. Klasternya ada 3 klaster, C1, C2, C3, dan dari banyak data ini kebanyakan adalah klaster 1. Seperti itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.